Raba. Bapak kami bersyukur, Bapak terima kasih kami telah memuji, menyembah Engkau sungguh Tuhan. Semua untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Dan tiba saatnya kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Urapi setiap kami, sehingga kami boleh mengerti. Terutama hamba-Mu, Engkau kuatkan, Engkau berikan hikmat-Mu. Hanya dari-Mu Tuhan, hamba bicara. Terpujilah nama-Mu. Segala pujian, segala hormat bagi-Mu Bapa. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Ya. Nah, saya nggak tahu kebetulan atau apa. Tapi judul yang saya bikin, saya baru lihat Raktius. Ya, tapi ya puji Tuhan. Kita akan masuk tahun 2024 dalam kebenaran. Ya. Hidup benar artinya gitu. Gimana prosesnya? Dan ke ibadah 1 dan ibadah 2 lain, tapi memang nyambung sebenarnya ya. Jadi kalau memang mau lebih mengerti, ada baiknya juga ikutin ibadah 2-nya gitu. Kalau enggak lewat YouTube ya silakan. Tapi saran saya, ada baik sekali ini satu pelajaran buat kita, pelajaran hidup buat kita ya. Tahun 2023 kita tahu banyak dari kita pasti punya masalah. Ya, mungkin dalam usaha ada yang gagal, mungkin dalam pelayanan, mungkin dalam keluarga dan dalam kehidupan. Tapi saya percaya semua itu adalah seizin Tuhan. Amin. Kalau saudara bisa terima itu seizin Tuhan, baru kita bisa melepaskannya. Kalau tanpa Anda tetap bertahan pada pikiran dan kemampuan Anda akan berpikir ya, itu akan menyimpang jauh daripada apa yang Tuhan kehendaki buat hidup kita. Amin. Itu yang harus kita sadari dulu. Karena itu ya, ada yang bilang, kalau ada yang bilang begini ya, oh kalau jadi orang Kristen tuh serba enak, serba gampang. Gitu. Nggak ada proses, itu bohong. Ya, makanya belakangan ini saya baru tahu bahwa kekristenan itu dianggap agama gampangan. Jadi seolah-olah terima Yesus, terima Kristus, pokoknya semuanya beres, nggak ada ininya. Tapi nggak seperti itu yang kita lihat. Bangsa Israel sendiri, ya, itu diprosesnya luar biasa. Bahkan 2/3 mereka dihancurkan. Sisanya pun mereka tetap diproses. Nah, coba kita buktikan, coba tampilin slide pertama di Zakaria 13. Zakaria 13 ayat 9. Saudara perhatikan. Aku akan menaruh yang sepertiga itu dalam api dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Mereka akan memanggil namaku dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata, mereka adalah umatku dan mereka akan menjawab, Tuhan adalah Allahku. Ini melalui satu proses. Ya, suatu proses yang luar biasa. Dia bilang proses kayak emas. Saudara tahu kalau memproses emas itu harus dengan kepanasan yang luar biasa tingginya untuk membentuk menghasilkan emas itu jadi murni gitu loh. Ya. Nah, saudara kalau perhatikan satu perbandingan ya. Kalau kita emas itu diproses, itu kalau emas itu jadi emas murni yang artinya 24 karat, artinya ya 24 karat yang memang selalu ya kita ukur dari ya. Saudara kalau melihat
ya, itu walaupun dia tidak berbentuk, hanya berbentuk kotak, tapi nilainya ya, itu tetap tinggi. Dimanapun nilainya tetap tinggi. Beda dengan emas yang sudah diproses menjadi kalung, menjadi gelang. Memang enak dilihat. Tetapi nilainya turun sendiri. Dengan sendirinya turun. Karena sudah dicampur dengan benda-benda yang lain. Perak, tembaga. Jadi tidak murni lagi emas. Ya. Semua kembali lagi seperti kita, seperti Anda juga dan kita hidup. Ya. Kita diproses, dibentuk Tuhan. Supaya kenapa? Supaya kita tuh punya nilai yang baik di hadapan orang. Artinya apa? Nilai yang memiliki kebenaran di dalam penilaian orang lain. Saudara akan lihat ya, kebenaran ini apa sih untungnya? Apa sih kelebihannya? Saya juga pelajari satu-satu, ya. Saya pelajari, saya ingin tahu seperti apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan kebenaran itu. Apa sih dampaknya? Apa sih akibatnya? Ya. Saya tidak membuat sesuatu retorika buat Anda seolah-olah gampang ya, kalau kita ngomong sih gampang. Mungkin saya ngomong, kamu harus benar, kamu harus hidup benar. Ya, saudara harus tahu satu, yang paling Tuhan pusing itu sama manusia. Betul? Dari dulu sudah ditunjukin mujizat-mujizatnya, sudah ditunjukin kepada bangsa-bangsa pilihannya. Ya enggak? Mujizat-mujizat Tuhan. Saudara tahu akhirnya apa? Tetap aja manusia itu ngelawan. Akhirnya tetap aja manusia itu paling sulit gitu loh. Apalagi mau mengatakan, kamu harus hidup benar gitu. Enggak segampang yang kita bayangkan gitu ya. Nah, mari ya, kita di tahun 2023 kita diproses, dibentuk Tuhan, ya, dibentuk Tuhan, supaya kenapa? Supaya kita bisa menjadi emas yang memang 24 karat. Tapi 24 karat itu artinya bukan hanya dilihat di luarnya. Saudara tidak bisa akan jadi orang benar kalau hanya di luar. Kenapa? Luar itu orang, makanya sekarang ya, kalau saudara perhatikan, hampir semua manusia itu pemain sinetron semua. Hampir semua. Kalau di depan ada sesuatu, pasti menampilkan sesuatu yang baik. Nah, kita akan belajar, ya, akan belajar. Baiklah, mari kita menjadi ya, orang benar, ya, menjadi benar di dalam Kristus, bukan hanya dilihat dari luar, tapi dari dalam, gitu loh. Ini yang perlu kita benar-benar pahami. Ya, proses-proses itu seperti proses emas membentuk diri kita sehingga sudah pengalaman ya. Saya sendiri ngalami proses. Terakhir saudara juga tahu ya. Ya, istri saya dipanggil. Tapi saya bersyukur. Kenapa? Justru dari dia, setelah dia pergi, dia dipanggil, saya banyak belajar. Saya ini sombong, jujur. Saya terkenal dengan kemampuan teologi saya, kemampuan saya nulis apa, hebat. Saya nggak bisa seperti istri saya. Dia punya kelebihan. Kelebihannya apa? Dia doanya kuat, supranaturalnya kuat. Jadi kalau saya nggak belajar dari dia, saya nggak akan bisa maju. Kenapa?
samping dia doain saya, yang pasti gini ya, proses-proses pembentukan ini kita syukuri aja apa yang ada. Yang terjadi itu memang Tuhan kehendaki bagi hidup kita, itu loh. Nah, waktu sekarang nih, coba sekarang perhatikan ya. Kita belajar dari Alkitab ya. Perhatikan. Yesus itu firman Tuhannya hebat enggak? Hebat kan? Supranaturalnya hebat enggak? Hebat. Jadi kalau hanya teolog doang, teori doang, hanya tahu firman, ya, tidak ada kemampuan supranatural ya, itu kamu juga pelayanannya seperti capek ngejar sesuatu yang nggak ada ininya. Ya, tapi bersyukurlah karena ada proses ini. Saya tidak panjang-panjang. Nah, tadi kan dibilang, mari kita hidup benar. Hidup benar dari dalam maupun di luar gitu ya. Itu penting. Gimana prosesnya? Coba dong yang tadi ada di slide, Efesus 4. Efesus 4. Lanjut. Ya, yang ini sudah. Oke, ini perhatikan ya. Ini kami. Pembaruan menuju kebenaran. Ya. Ini judul saya bikin. Tapi saudara lihat, saya tidak akan baca ini ayat semua. Saudara perhatikan, tapi saya akan jelaskan untuk kita benar-benar mengerti. Inilah bentuk proses dari dalam diri Anda. Ya, proses dalam diri Anda. Ya, ini harus kita lakukan supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran. Kenapa? Saudara bayangkan, ya kan? Semua itu kamu mau benar apa mau tidak, semua itu sumbernya dari pikiran kamu. Makanya harus diperbaharui. Jadi kalau saudara tidak mau perbarui, jangan harap Anda bisa jadi benar dalam kehidupan ini. Ya. Nah, ini kita belajar dari Efesus 4. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan. Yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Nah, saudara, syarat pertama, jangan lagi di tahun 2024 masih punya suka bohong. Jangan lagi ada. Kalau Anda mau berubah, Anda mau itu, jangan lagi pernah ada jangan suka ada bohong. Bohong sekecil apapun. Ya, sekecil apapun itu tetap bohong. Karena kenapa? Karena itu akan berlarut-larut di dalam kehidupan Anda. Ya. Bohong sama siapapun itu belajar. Kita harus benar-benar terbuka dan berani mengatakan kebenaran. Itulah hidup benar itu. Itu pertama pikiran dulu. Ubah pikiran kita supaya kita bisa hidup di dalam kebenaran. Nah, saudara perhatikan lagi ya. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Coba ya sepintas ayat ini kelihatannya sepele. Ya. Apabila kamu menjadi marah. Kalau menjadi marah itu berarti ada orang lain yang menyebabkan Anda marah. Semua kita pasti bisa marah. Tapi bukan berarti boleh marah. Ini ngerti gak kalimatnya sih? Ngerti gak sih kalimatnya? Semua orang bisa marah. Tapi bukan berarti boleh marah. Ngerti gak boleh marah? Kalau saya tanya nih. Pak, ada satu orang tanya saya. Pak, boleh marah gak? Kalau saya bilang, boleh. Ya
kan? Berarti saya ngerestui dia marah bukan? Dia tanya saya, Bapak boleh marah nggak? Terus saya bilang boleh. Berarti saya ngerestui dia marah kan? Siapa yang nanggung dosanya? Bukannya saya yang mengajarkan dia bahwa boleh marah. Padahal kita ini manusia pasti bisa marah. Oke? Pasti bisa marah. Tapi bukan berarti boleh marah. Nih perhatikan lagi. Jangan sampai ya. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarah. Artinya gini. Tadi kan dibilang pasti kita bisa marah, ya kan? Namun marah itu tidak boleh sampai matahari terbenam. Kenapa? Karena kalau Anda punya sifat marah, benci sama orang, marahnya lewat dari hari itu atau lewat dari malam itu, yang ada di hati Anda itu adalah semua kepahitan, sakit hati. Itu yang dosa. Namun kalau kita marah, terus kita harus selesaikan, kita harus bereskan kemarahan kita. Jangan sampai nunggu lama-lama. Sekalipun orang kan bilang gini ya. Orang bilang, "Oh Pak, boleh Pak marahin anak." Benar? Pasti kamu setuju kan? Coba kalau kamu marahin anak kamu, terus sampai berhari-hari, yang ada di hati kamu apa? Terpendam menjadi suatu kebencian yang ketidaksukaan kamu. Dan satu waktu itu akan muncul kembali. Itu yang akan membuat kamu tetap di dalam dosa. Kamu tidak akan bisa hidup di dalam kebenaran. Tadi gitu loh. Ya. Jadi selesaikan. Kalau ada dari sekarang, coba deh ya. Anda ada tidak suka sama orang lain. Atau benci sama orang, harus selesaikan. Amin. Kalau Anda bilang kamu hidup benar. Kalau enggak, kamu tuh tetap terkontaminasi. Ngerti maksudnya? Ini saya nggak bilang keras apa enggak, tapi satu pelajaran yang harus kita sadari bahwa ya, kamu marah, kamu bawa lewat hari aja, itu sudah lain. Kalau kamu terjadi marah, cepat selesaikan. Kenapa? Kamu lihat ayat selanjutnya, tolong tampilin lagi, coba. Kamu lihat ayat selanjutnya. Dan janganlah beri kesempatan kepada siapa? Nah kalau kamu sampai malam lewat hari, berarti kamu memberi kesempatan kepada iblis untuk mempengaruhi pikiran dan jiwa kamu. Itu apakah kamu bisa jadi benar? Bohong. Kalaupun kamu bisa benar, karena kamu suka pada sesuatu, kamu benar sama dia. Nah ujung-ujungnya kamu pilih kasih. Ngerti? Silakan pelajari kalau saya salah. Silakan pelajari. Ya. Nah saudara akan mengerti. Semua kebenaran ini, firman itu gak main-main sebenarnya. Yang main-main, yang suka kompromi, juga itu manusianya. Firmannya gak pernah kompromi. Apa yang disampaikan itu harus terjadi, harus dan harus mampu dilakukan oleh orang yang percaya kepada firman-Nya tadi gitu loh. Nah, saudara perhatikan benar. Janganlah beri kesempatan kepada iblis. Kenapa? Karena Anda terlarut dan terbawa. Bohong kalau Anda bisa jadi orang benar. Ya, mulai sekarang kita belajar bersama. Ya, tidak ada yang salah dalam hidup ini. Tetap kita masih punya kesempatan untuk merubah. Nah justru itulah kita belajar dari kebenaran firman. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Artinya gini ya, kalau yang satu ini saya boleh singkatkan.
Kalau suka sesuatu melakukan yang tidak benar, jangan lakukan lagi gitu ya dalam hidup ini. Nah 29, janganlah ada perkataan kotor. Ya, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Amin. Amin. Jadi mulai sekarang terhadap siapapun, mari lemah lembut. Mau berkata-kata, hati-hati pikirin. Bakal nyinggung perasaan orang apa enggak? Itu yang harus saudara jaga. Karena dengan menjaga itu, saudara tahu batas-batasan, saya boleh lakukan ini dan boleh lakukan tidak. Karena ada apa? Itu ya namanya manusia dari awal. Ya, sebelum ada hukum, manusia itu sudah tahu. Waktu dia jatuh dalam dosa, dia sudah tahu yang mana baik, yang mana jahat. Jadi hati-hati dalam perkataan. Apalagi perkataan kotor gitu loh. Perkataan kotor di sini bukan sesuatu yang kebun binatang atau apa ya, bukan ya. Tapi perkataan kotor itu juga yang mengeluarkan kata-kata bisa menyinggung perasaan orang lain gitu loh. Kita hidup supaya kita benar ya. Kalau Anda lakukan satu itu, kalau dari 4 tadi saudara perhatikan yang kita lakukan ya, jangan kalau marah harus selesaikan, kalau enggak kamu hati-hati iblis. Kemudian jangan berbuat sesuatu yang tidak benar gitu loh ya. Pikiran kita rubah. Kalau tidak, satu yang harus Anda ingat. Coba dong ayat 30-nya coba. Coba perhatikan ayat 30-nya. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah dimateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Amin. Jadi tadi dari ayat 23 supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran. Itu termasuk di dalam situ. Nah, oke. Nah sekarang perhatikan. Ini sisi dalam kita harus rubah dulu nih pikiran kamu. Ubah dulu kamu mau ngaku kamu jadi orang benar, rubah dulu. Ya, itu dah sisi dalam nih ya, sisi dalam. Sisi luarnya saudara itu coba kita lihat ayatnya. Coba kita lihat. Ya. Nah, ini sisi dalam orang enggak lihat. Tapi perbuatan kamu. Tapi yang ini sisi luarnya Anda akan lihat. Coba Matius 5 ayat 13. Coba perhatikan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. 14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak akan menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di bawah kaki Dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Jadi saudara perhatikan, di sini bukankah membuktikan apa yang kamu berbuat, apa yang kamu lakukan dengan tingkah laku itu akan menjadi garam bagi orang lain. Orang akan merasakan di ini sisi luar dari hidup kamu. Kamu benar apa enggak? Itu juga kelihatan dari sisi luarnya. Iya kan? Nah, kita harus menjadi terang. Nah, sekarang coba perhatikan. Seandainya kamu sudah merubah pikiran kamu di Efesus 4 tadi, ya, Efesus 4 kamu sudah merubah pikiran kamu sudah hidup di dalam kebenaran. Ini akan kelihatan dari gaya hidup kamu, cara hidup kamu. Itu akan tampak karena kenapa?
kamu akan dinilai orang, ya. Wah, ini orang benar apa enggak? Orang tidak apa? Jadi terang apa enggak? Jadi berkat apa? Enggak gitu loh. Ya, ini sisi luar. Ya. Nah, saudara perhatikan sisi luar ya. Ya. Ayat 16 coba. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan siapa? Iya, kalau kamu benar, kamu jadi terang. Nah, kalau kamu sudah rubah pikiran kamu di dalam hidup kamu, otomatis kamu akan menjadi terang bagi orang lain. Akan menjadi berkat. Siapa yang dimuliakan? Amin. Saya kasih contoh ya, yang paling gampang deh ya, yang paling gampang. Ini dulu sekali berapa tahun yang lalu saya sering perhatiin gitu ya. Saya perhatiin, ini benar-benar terjadi ya, ini benar-benar terjadi itu. Ini ada beberapa rumah tangga ya. Satu seberang, yang lain umumnya abudah atau macam-macam. Sekarang saya tanya, kalau namanya rumah orang Kristen, terus di rumahnya sering ada piring terbang. Tahu nggak piring terbang? Sering berantem. Ya. Orang akan bilang apa? Orang akan bilang apa? Nah, itu sih orang Kristen, benar? Benar? Hati-hati loh. Ya kan? Apalagi perbuatan. Apalagi suka tipsani. Tipu sana, tipu sini. Itu akan dinilai orang. Ya kan? Namun coba, ini keluarga Kristen, ya kan? Yang lain keluarga dari seberang agama lain lah ya, yang kepercayaan lain. Tapi di keluarga Kristen itu kelihatan harmonis. Penuh sukacita. Umpamanya ya, mesra suami istri. Kalau orang lihat, orang luar, yang pertama dia nilai apa sih? Yang pertama dia nilai. Pantes dia orang Kristen sih, benar? Siapa yang dimuliakan? Amin. Itu contoh yang paling gampang gitu, dalam hidup kita. Jangan bilang orang nggak nilai loh ya. Belakangannya kita tahu orang Buddha itu rajin banget berbuat sesuatu baik. Mereka punya nilai plus itu sampai sekarang. Orang Kristen apa? Ayo. Ini bukan ini ya, bukan ini. Saya ini kan karena saya suka nulis, saya peneliti, jadi saya tahu banyak gitu loh. Kadang-kadang miris gitu loh. Mirisnya gini, aduh, kenapa ya? Kenapa ya bisa orang Kristen tuh bisa seperti gitu loh. Enggak seperti mereka gitu loh. Kadang-kadang miris dengarnya gitu loh. Namun sudahlah, kita lepaskan itu tahun 2023, tinggal berapa jam? Nah, hampir 1 hari loh. Ya. Tinggal 15-16 jam lagi. Itu sudah masuk tahun 2024. Ya. Kita lepaskan tahun 2023 itu, ya. Kita percaya semua kita diproses dan dibentuk di dalam hidup kita. Supaya kita masuk tahun 2024, itu masuk dengan kebenaran. Menjadi orang benar. Ya, menjadi orang yang bijaksana. Tuhan berkati. Amin. Nah kita lihat. Semua itu kembali lagi saudara. Ya. Orang itu selalu ngaku ya, saya ini imamat yang rajani. Sebenarnya proses dan pembentukan kita, kebenaran hidup Anda, itu membuktikan bukan hanya Anda menjadi terang dunia, bukan. Tapi itu menunjuk kepada
bahwa Anda layak menjadi imamat yang raja. Nih, umat pilihan. Coba tolong tampilin coba. 1 Petrus 2. Ya, baca sendiri ya. Ini saya cuma jelasin 1 Petrus 2, ya kan? Dalam proses dan pembentukan inilah akhirnya Anda akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Tuhan berkati. Amin. Nah, jadi gimana prosesnya? Ya. Ini banyak ayatnya, saya harus tampilkan kenapa? Yang diajarkan ini dari Alkitab, bukan dari saya. Dari Alkitab yang mengajarkan kepada kita, ya. Makanya Paulus bilang gini loh, ya. Masuk tahun 2024, apa yang harus kita lakukan? Coba kita lihat. Tolong slide Filipi, ya, Filipi 3. Coba perhatikan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa Dia dalam kematiannya. Yaitu pasti kita akan menjadi serupa. Nah, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ya, ini saya percaya. Ya, jujur aja, istri saya itu baru pergi kurang lebih 2 minggu. Move on-nya nggak gampang. Karena kami sudah bersama 40 tahun. Nggak gampang. Move on-nya. Tapi ada satu yang menghibur saya. Saya percaya. Kepergian dia itu, ya, dia telah mendapatkan hidup yang kekal. Itu justru yang menghibur saya. Kalau enggak, apapun yang saya hadapi nih, saya ngelihat, saya ngebayangin, tetap saya pikir, oh iya ya, ini hidup kekal. Ya, saya bersyukur karena punya istri yang begitu baik, begitu cantik, sampai tuanya tetap cantik. Amin. Luar biasa itu ya. Ya. Terus tolong tampilin ayatnya lagi, coba perhatikan. Ya. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Ini banyak yang salah tafsir ini, Pak. Yang suka ngelihat ini dibilang gini, oh kalau di dalam Kristus semuanya bisa. Tahu nggak Paulus bilang? Enggak begitu. Gue tetap berusaha. Karena kita masih di dalam masih nginjek bumi. Belum selesai. Ya. Nah, artinya apa? Artinya kalau kita bilang, oh gue udah seperti Kristus. Coba deh kamu koreksi sendiri, kamu lihat aja tingkah laku kamu sendiri. Apakah seperti itu? Dia bilang gini loh, kita tetap berusaha untuk masuk menjadi seperti Kristus gitu loh. Memang wajib, kalau 1 Yohanes 2 ayat 6 itu mengatakan kamu harus hidup seperti Kristus hidup. Gitu loh. Nah, coba kita lihat lagi. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, perhatikan. Aku melupakan apa yang telah jadi udah. Kan Anda, tadi saya ngomong Anda jangan tersinggung ya. Mungkin ada di antara kita yang kena. Ya. Di sini tuh kita belajar bahwa sudahlah. Yang sudah berlalu biarlah berlalu. Kalau enggak, kamu enggak bisa move on, juga enggak bisa maju. Ngerti maksudnya? Jangan sampai terikat, oh gue 2023 pernah gini, gue pernah gagal, pernah salah. Sekalipun gagal, kamu berhasil juga. Jangan kamu banggakan waktu kamu berhasil. Maaf nih ya, berhasil. Iya kan? Banyak kan dulu orang zaman dulu, bukan sekarang mau pinter-pinter saya percaya. Orang zaman dulu itu suka banggain gitu loh. Orang tua dulu. Kamu tahu nggak saya ini pernah gini, pernah gini. Buat apa? Iya kan? Itu udah masa lalu.
Yang kamu harus lihat itu ke depan. Bagaimana saya bisa jadi orang benar, orang yang bijak sana di hadapan Tuhan. Ya. Nah, nanti siang kita akan belajar apa sih pengharapan dengan kenyataan, dan kita akan lihat apa sih yang harus kita ubah di dalam hidup kita. Nah, di sini kita lihat, ya, kita tinggalkan tahun 2023, ya, 2023. Namun 2024 kita maju. Udahlah, yang sudah berlalu jangan terlalu menjadi ikatan bagi kamu. Tapi boleh menjadi satu pembanding atau pelajaran. Supaya kita ke depannya itu bisa benar di hadapan Tuhan. Amin. Itu yang diharapkan di dalam hidup Anda. Kalau saudara benar-benar serius mau jadi hidup di dalam kebenaran. Kalau enggak, kamu akan berlarut-larut. Seterusnya bohong, ya, kalau enggak. Hanya mungkin ngomong, tapi tetap enggak bisa berubah. Karena dari Bapak ada keterikatan tertentu yang membuat Anda sehingga tidak bisa untuk maju ke depannya gitu loh. Karena apa? Karena kegagalan atau apapun itu, lupakanlah, ya, lepaskanlah itu di tahun 2023. Masuk 2024, Anda hidup di dalam kebenaran. Amin. Nah, kita lihat sekarang, kita lihat. Apa sih untungnya orang hidup di dalam kebenaran? Kita lihat ya, kita lihat. Pertama, dari Amsal 11 ayat 30. Hasil orang benar adalah pohon kehidupan. Ini saya nggak tulis ayatnya, kalau saya tulis slide-nya kebanyakan. Saudara silakan catat. Yang dimaksud dengan pohon kehidupan, hasil orang benar adalah pohon kehidupan. Dan siapa bijak mengambil hati orang. Nah, saudara perhatikan. Apa yang dimaksud pohon kehidupan? Pohon kehidupan itu bisa, satu, Anda akan mendapatkan keselamatan yang kekal. Tapi yang lebih pasti lagi, pohon kehidupan itu Anda baca dari Mazmur 1, ya, ayat 2-3. Itu saudara baca di Mazmur 1, ayat 2 dan 3. Itu loh ya. Itulah pohon kehidupan. Karena kenapa? Di situ akan diberkati, saudara akan tumbuh. Saya nggak bawa ini ya, teori kemakmuran ya. Nggak bawa teori kemakmuran. Tapi kenyataan itu yang ditulis. Ya. Memang sebagai pelaku kehidupan. Dan di situ kita akan menjadi berkat. Orang akan melihat kita itu menjadi gambaran yang menjadi terang bagi semua orang dan menjadi berkat bagi semua orang. Gitu loh ya. Nah, terlebih lagi kalau orang benar menerima balasan di atas bumi, lebih-lebih orang fasik dan orang berdosa. Artinya apa? Nilai kamu. Ini ayat yang kedua, ini ayat 31. Nilai kamu itu lebih baik daripada orang lain. Mengerti? Memang susah ya ditafsirinya, memang agak rancu. Tapi pengertiannya itu maksudnya gini loh, ya. Kalau kamu benar, nilai kamu itu seperti 24 karat. Dimanapun kamu pergi, kamu tetap bernilai. Tuhan berkati. Amin. Dan lihat lagi ya. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Ini kalau diuraikan di panjang ya. Aku mengaku dosamu itu terangkum dalam segala hal yang kita lakukan gitu ya. Dan saling mendoakan, perhatikan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat apa? Itu mau gak yang itu? Pasti mau, rata-rata mau. Tapi untuk mendapatkan itu gimana? Jadilah orang benar, orang yang bijak
sana. Jadi kalau saya mau melakukan sesuatu, nggak ada rewardnya, saya nggak mau melakukan. Tapi saya tahu janji Tuhan itu selalu iya dan amin. Tuhan berkati. Amin. Ya, sekian saya sampaikan. Bila nanti kita akan nyambung tentang pengharapan dan kenyataan atau proses dalam kehidupan ya. Itu baik didengar juga kalau bisa disampaikan lagi kepada yang lain supaya yang lain juga menjadi berkat terus gitu. Amin. Mari kita tundukkan kepala kami bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Engkau mengajarkan kami untuk menjadi orang yang benar Tuhan di hadapan-Mu supaya di tahun 2024 apapun yang terjadi Tuhan, kami percaya Tuhan, kami adalah umat pilihan-Mu yang luar biasa, yang Kau pimpin, Kau tuntun terus dalam kehidupan kami, sehingga kami terus bisa memuliakan dan menyenangkan hati-Mu. Segala pujian, hormat bagi-Mu Bapa, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Puji nama Tuhan, semua kita diberkati.